Jadi serigala itu hanya memangsa sasaran-sasaran empuk yang tidak dalam kawanannya. Jangan sampai, kan ada juga ya sekarang ya fenomena kasus ya, pernah mengakui kebenaran Islam tapi naudzubillah mungkin karena kurang belajar atau kurang dapat lingkungan, dia juga nggak mau total hijrah ke lingkungan lebih baik. La haula wala quwata illa billah, diuji kalah mundur ya. Sudah direncanakan dan diatur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita yang alhamdulillah sudah mendapatkan cahaya bisa tetap terus memberikan contoh terbaik, teladan terbaik dengan perilaku kita sehari-hari. Saya tidak akan membenci orang-orang, saudara-saudara saya yang belum mengenal keindahan Islam dan belum mengenal Al-Quran. Saya justru ingin mendoakan dan mudah-mudahan Allah izinkan apapun yang sudah saya coba lakukan itu semakin membuat saudara-saudara yang belum mengenal Islam itu lebih lebih respect lagi. Ya, karena sejatinya tidak ada itu Islamofobia, karena Islam itu sendiri artinya adalah keselamatan. Masa fobia sama keselamatan gitu ya. Nah. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Bulan Purnama karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Bulan Purnama ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hagia Sophia yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi bersama dengan saya Ririn Rosaria di YouTube Mu'alaf Center Hagia Sophia. Masya Allah sekali, pada hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan seorang public figure yang bernama Kak Tere Anissa Teresia. Masya Allah. Kak Tere, beliau ini awalnya itu seorang musisi, kemudian hijrah menjadi seorang pendakwah yang kerap kali memberikan motivasi-motivasi kepada para pencari kebenaran. Semoga beliau terus menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk terus melakukan kebaikan di jalan Allah. Mungkin langsung saja kita sapa Kak Tere. Assalamualaikum Kak Tere. Waalaikumsalam Kak Riri. Sekali. Bagaimana kabarnya Kak Tere? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah sekali. Ini mungkin kita dialog sedikit ya Kak Tere sebelum Kak Tere pulang ke Jakarta gitu kan ya. Semoga nanti perjalanannya dimudahkan oleh Allah. Amin, sampai amin. Di Jakarta itu dengan keadaan sehat. Amin, dan ilmu yang tadi di-share ke teman-teman Gontor, mahasiswi Gontor itu bisa memberikan keberkahan bagi mereka. Amin, dan pelajaran yang bagi mereka yang luar biasa. Insya Allah. Saya ingin bertanya kepada Kak Tere. Kak Tere ini kan awalnya seorang musisi ya Kak ya. Apa namanya? Iya kan? Saya awalnya alhamdulillah saya Allah berikan takdir sebagai perempuan, lahir dari keluarga yang erat dengan kreativitas seni suara ya. Namanya juga biasanya kalau dari Sumatera Utara teriaknya juga insya Allah nggak fales gitu. Sumatera Utara, Medan ya Kak Tere? Iya, orang tua kan dari sana gitu. Tapi saya lahir besar di Jakarta dan alhamdulillah Allah izinkan saya diberi takdir menjadi seorang muslimah yang sebelumnya dibesarkan dengan ajaran ahli kitab ya. Kira-kira pada awalnya itu apa sih yang mendorong hati Kak Tere untuk bisa
hijrah yang awalnya Kristen terus kemudian jadi seorang malaf dan muslimah, seorang mukalaf ya Kak ya. Itu apa yang mendorong Kak Tiri sampai ke arah situ gitu loh? Ya, Masya Allah. Lagi-lagi ya bismillahirrahmanirrahim, ini semua semata-mata karena kasih sayang Allah, karunia Allah, rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah. Kalau bukan karena Allah menghendaki, tidak mungkin saya bisa sampai ada di posisi saat ini ya. Alhamdulillah Allah izinkan saya menjemput kebenaran ya, berpikir menggunakan akal saya untuk melihat berbagai tanda-tanda dari Allah yang begitu nyata ya. Tanda-tandanya kan ada di alam, ada di tubuh kita ya. Bahkan itu semua sudah Allah berikan ya, dan di hati kita pun ada alarmnya gitu kan. Ya. Dan ya alhamdulillah Allah izinkan saya berpikir sehingga saya mulai bertanya-tanya sebenarnya siapa Rob saya gitu ya, siapa pencipta saya, dan alhamdulillah Allah izinkan saya berkenalan, berinteraksi dengan Al-Quran sehingga Allah pantaskan dan mantapkan saya untuk menjemput hidayah bersyahadat itu. Jadi itu memang bukan istilahnya kalau orang Betawi bilang nggak ujuk-ujuk gitu ya, semuanya by proses dan pasti ada turbulence-nya karena kan sebelumnya juga itu apa istilahnya ya, ya akalnya harus berpikir dan harus berperang gitu ya dengan nilai yang sebelumnya sudah lebih dulu ada gitu. Dan Masya Allah lagi-lagi Allah menerangi akal pikiran orang-orang yang dia kehendaki untuk mendapat cahaya kan. Ketika orang dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya itu ya Allah kasih ilham, Allah kasih taufik hidayah sehingga hatinya itu terbuka gitu ya untuk dilembutkan lah, itu kan makanya disebut mu'alaf ya, dilembutkan untuk menerima kebenaran karena memang semua ini kan berserah, semua ini kan muslim gitu. Dan kita aja yang nggak sadar kalau kita dulu pernah syahadat di alam ruh karena dikasih Allah kisah takdir beda-beda ya. Terus pemicunya tuh apa sih Kak Tere? Kok bisa aku jadi mu'alaf, aku hijrah sampai seperti ini kayak gitu, pemicunya apa? Pemicunya banyak, salah satunya ya ketika saya dulu mempelajari kitab suci saya menemukan sejumlah kejanggalan, dan ketika saya sempat mempertanyakannya waktu SMP, tapi saya dikonfirmasi untuk tidak mempertanyakan hal-hal seperti itu karena itu berarti bukan mengingkari sih ya, intinya mempertanyakan keimanan gitu. Jadi dianggap kalau mempertanyakan hal-hal terkait entitas dari Tuhan Trinitas dan lain sebagainya ya, dan masuknya detail-detail tuh kayak peristiwa penciptaan, terus proses penyalipan sampai kematian dan kebangkitan, itu semua kan penuh dengan pertanyaan sebenarnya kalau bagi orang-orang yang meriset ya gitu. Iya, betul. Dan subhanallah saya karena dibilang tidak boleh mempertanyakan, akhirnya saya tidak berani mempertanyakan. Tapi alhamdulillah di masa saya kuliah itu kan tahun lagi terbukanya arus informasi ya, pemikiran-pemikiran itu diberikan ruang untuk bisa diperkuat lah gitu ya dengan riset-riset gitu ya. Kalau dulu kan one way kebanyakan ya, ketika reformasi kan wah semua bisa mengoptimalkan akal untuk berpikir dan akses untuk ke informasi jenis-jenis yang lainnya juga lebih mudah gitu. Jadi waktu teman saya ngobrol sama teman saya dan kita mempertanyakan berbagai hal ya, namanya kampus kan gitu kan, mengalurnya dunia kan ya, segala jenis ilmu gitu. Sampai akhirnya mempertanyakan who create this universe gitu. Ya udah akhirnya ya itulah indahnya dakwah ya. Teman saya bilang kalau Yesus ada juga di Al-Quran, tapi posisinya Nabi, bukan Tuhan. Kan Tuhannya satu, Allah gitu. Dan dari situ saya makin curious kan ya, loh iya ya, ini kayak pernah saya pertanyakan juga waktu saya masih ke SMP gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mencari data lebih banyak lagi tentang who is Jesus gitu, tapi dalam versi kitab yang
teman saya sebutkan iya. tadi gitu. Akhirnya saya berkenalan Al-Quran dan terus Masya Allah akhirnya saya menemukan sejumlah ayat termasuk surat An-Nisa 157, 158 ya, 157 yang apa mereka sendiri juga nggak tahu sebenarnya yang mereka salibkan itu Yesus apa bukan itu kan. Terus ayat 158 ini kan ya Allah mi'rajkan kan Nabi Isa alaihissalam gitu. Dan An-Nisa 171-nya itu kayak kode keras dari Allah untuk saya gitu. Saya merasakan seperti itu gitu. Dan ya memang nggak bisa jangan katakan Tuhan itu 3. Kalau Tuhannya 3 berantem dong satu sama lain kan, nggak ada yang in control dong gitu. Pasti kan ada rebutan area gitu ya. Kita asumsikan secara ini ya. Tapi saya tidak akan memperpanjang pembahasan tentang itu karena lagi-lagi bagi orang-orang yang merasa ya ini kita negara kita memberikan keluangan untuk orang-orang yang tidak mau mengambil pemahaman Esa dalam artian yang sesungguhnya. Tapi ya buat saya pribadi ya ahad itu tunggal, dia tidak diperanakan, tidak beranak gitu. Dan alhamdulillah saya menemukan itu dalam Islam dan Masya Allah kuatkan saya untuk bersyahadat dan terus berproses sampai sekarang. Tentunya nggak semudah yang orang lihat atau teng gitu, semua nggak ujuk-ujuk, semua by proses. Dan sebenarnya dari proses itu kita belajar. Ya. Apa yang mendorong Kak Tere itu kok bisa bertahan dari proses itu gitu? Kan soalnya orang buat istiqomah itu agak susah gitu loh Kak. Ketika orang sudah meyakini kebenaran, dia nggak bisa naik turun. Iman itu harus firm. Makanya diistilahkan hakul yakin. Iya. Tapi mungkin derajat ketakwaannya yang naik turun. Derajat keimanan berarti? Enggak, takwa. Takwa sama iman itu beda. Kalau takwa itu output dari iman. Takwa itu dia akan berkorelasi dengan amal perbuatan. Ketika dia melakukan ketaatan, maka derajat ketakwaannya akan level up. Tapi ketika ia melakukan kemaksiatan, dia akan turun derajat takwanya. Tapi imannya ya harus tetap Islam, nggak bisa Islam. Islam kadang-kadang Islam sedikit, Islam banyak enggak. Iya ketakwaan, derajat ketakwaannya betul. Itu apa yang bisa membuat Kak Tere? Lagi Al-Quran. Kalam Allah yang nyata, surat cintanya Allah. Dan kalau lagi ngedrop itu, masya Allah, buka asal-asalan aja. Sebenarnya nggak ada asal-asalan, semua udah dicatat tuh di Lauh Mahfuz. Buka jebret surat Al-Baqarah 286, ya kan? Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya. Terus buka lagi Al-Ankabut ayat 2. Kamu mau masuk surga cuman bilang kamu beriman tanpa diuji, ya nggak bisa, ya kan? Pasti akan diuji. Surat Al-Mulk ayat 2, Allah nyiptain hidup dan mati untuk menguji kamu kan? Iya betul. Siapa yang paling baik amalnya? Kita mau masuk universitas bergengsi aja effortnya kayak apa? Harus belajar dulu. Nah, pokoknya totalitas kan. Terus masuknya emang semuanya yang daftar pasti masuk? Ya enggak, kan ada seleksi. Itu baru urusan kampus bergengsi. Kampusnya. Ini mau masuk surganya Allah. Gitu. Insya Allah ya. Iya betul sekali. Dan semua ada di Al-Quran. Surat Al-Waqiah, surat apalagi Taufik, banyak kan semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya memperjelas bahwa nggak sama loh orang beriman sama orang yang nggak beriman di hadapan Allah. Beda nanti outputnya ya beda juga, kampung akhiratnya pasti beda. Gitu. Oke. Pesan dan motivasi dari Kak Tere untuk para galawers yang mencari kebenaran, pesannya apa dari Kak Tere? Ya Bismillah. Lagi-lagi sebenarnya semua jawabannya udah ada kok. DNA kita itu berserah, fitrah kita itu Muslim. The problem is kita punya tendensi untuk sibuk dengan angan-angan dan akal pikiran kita yang kadang-kala itu dihembus-hembuskan waswisufi ya dari apa setan kalangan jin maupun kalangan manusia gitu. Dan kita lebih sibuk sama dengerin orang-orang di sekitar kita yang mungkin sebenarnya itu ya itu tadi jin kalangan setan kalangan manusia gitu ya. Nah, padahal kalau kita take a break gitu ya dari semua kesibukan dunia, coba deh berdiam diri, syukur-syukur bisa ngerasain what if this is my last moment in this dunia gitu ya. Bagaimana kalau ini adalah momen terakhir saya hidup di dunia? Itu pasti mau nggak mau ya Tuhan. Betul. Terus habis itu mikir, buat apa ya aku pulang ya? Terus habis itu jadi
apapun beliefnya sebelumnya, pasti dia akan mikir, itu siapa ya, saya akan ketemu siapa ya pencipta saya nanti. Nah, lagi-lagi saya merasa bersyukur Allah izinkan saya suka baca dan Allah izinkan Al-Quran Ya. saya bisa baca dengan penuh keyakinan gitu, bahwa emang benar kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi kalau kita galau, Ya. ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, buka Al-Qur'annya, jadi request dulu sama Allah di sujudnya, ya Allah saya galau, ya Allah tunjukkan jalanmu, jalan kebenaranmu, buka Al-Quran. Itu cara Allah menjawab. Dibuka sebelah mana aja, mau pakai probabilitas apapun, itu pasti ada relate sama apa yang kita alami. Rasakan. Ya, dan saya sering kali begitu kalau lagi galau. Dan masya Allah, setelah itu hati tenang, dan memang benar ya, Al-Quran itu asyifa. Dan yang jangan sampai ditinggalkan adalah berada di lingkungan yang circle-nya juga menguatkan. Itu. Jadi serigala itu hanya memangsa sasaran-sasaran empuk yang tidak dalam kawanannya. Jangan sampai, kan ada juga ya sekarang ya fenomena kasus ya, sudah pernah mengakui kebenaran Islam, tapi naudzubillah mungkin karena kurang belajar atau kurang dapat lingkungan, dia juga nggak mau total hijrah ke lingkungan lebih baik, la haula wala quwata illa billah, diuji kalah mundur ya. Nah, ini berarti pelajaran buat kita, karena Rasulullah SAW mengingatkan, agama itu nasihat. Perhatikan dengan siapa kamu berteman. Apakah kamu berteman dengan para pembuat parfum ya, minyak wangi yang insya Allah walaupun kita nggak bisa bikin parfumnya, tapi kita ikutan dapat wanginya ya kalau duduk bersama orang-orang soleh kan. Iya betul. Nah, atau kamu memilih dengan bersama-sama pandai besi, belum juga baunya kayak apa, terus keperciknya kayak apa, gitu. Betul. Jadi bersyukurlah kalau kita berada di orang-orang di sekitar kita itu orang-orang yang saling mengingatkan karena Allah. Betul. Masya Allah sekali. Oke, mungkin closing statement untuk mengakhiri bincang-bincang kita dengan Mbak Tere. Silakan Mbak Tere. Ya, Bismillah. Alhamdulillah, lagi-lagi saya bersyukur karena Al-Quran mengajarkan saya konsep yang sesungguhnya tentang kasih sayang rahmatan lil alamin yang sudah Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, dan seluruh alam semesta. Lagi-lagi ini adalah nikmat yang harus terus disyukuri. Jadi siapapun yang sudah mendapatkan kenikmatan Islam, jangan pernah berhenti bersyukur. Dan buat saudara-saudara saya yang mungkin merasa ada opsi atau mungkin merasa ya Islam bukan solusi, saya tidak melakukan istilahnya justifikasi apapun. Saya yakin semua itu sudah direncanakan dan diatur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita yang alhamdulillah sudah mendapatkan cahaya bisa tetap terus memberikan contoh terbaik, teladan terbaik, dakwah bil hal dengan perilaku kita sehari-hari. Saya tidak akan membenci orang-orang saudara-saudara saya yang belum mengenal keindahan Islam dan belum mengenal Al-Quran. Saya justru ingin mendoakan dan mudah-mudahan Allah izinkan apapun yang sudah saya coba lakukan itu semakin membuat saudara-saudara yang belum mengenal Islam itu lebih respect lagi ya, karena sejatinya tidak ada itu Islamofobia, karena Islam itu sendiri artinya adalah keselamatan. Masa fobia sama keselamatan gitu ya. Betul. Nah, insya Allah abis ini yang nonton, yang melihat, yang menyimak juga melihat bahwa ya kita harus lebih objektif dalam memandang segala sesuatu. Lagi-lagi itulah pentingnya akal, dan insya Allah orang-orang yang berakal akan Allah mudahkan untuk menjemput kebenaran. Barakallahu fiikum. Masya Allah sekali Kak Tere. Itu tadi mengakhiri bincang-bincang kita dengan Kak Tere. Kak Tere mohon maaf dan terima kasih sekali atas terima waktunya. kasih sudah diajak fastabiqul khairat ya. Semoga Iya, amin, Allah amin. memudahkan kita dalam perjuangan dakwah. Amin ya Allah, amin. Semoga dilancarkan semua urusannya Kak Tere. Sehat selalu ya Kak Tere dan keluarga. Sama-sama Kak Ririn dan semua tim Ayah Sofia dan semua penikmat channel ini ya. Semoga barokah terus hidupnya, dunia akhirat, lancar semuanya di Amin ya urusannya. Allah, amin. Amin.
Oke, sekian bincang-bincang kita pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabilu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tetap warahmatullahi teguh wabarakatuh. hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan, Quran dan Sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan. Takkan merebak segala kemungkaran, takkan berjaya segala kemusyrikan, takkan meraja semua kezaliman, hidup pun penuh